Adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah Ramadhani Faizatul Ula, yang kedua Mila Ardiana Putri, yang ketiga Senja Jelitawangi. Adapun pada ruang kolaborasi ini, kami mendiskusikan tentang berbagai kasus di lembar kerja 2.4. Berikut adalah berbagai tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Yang pertama, menjaga energi emosional yang positif. Guru harus mampu memberikan energi positif agar peserta didik lebih termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, konsistensi dalam sikap dan emosi. Tidak semua guru dapat menghadirkan energi positif secara terus-menerus karena faktor pribadi dan eksternal. Yang ketiga, karakter dan fleksibilitas guru. Sifat yang kaku dan fleksibel bisa menjadi hambatan dalam membangun hubungan emosional dengan peserta didik. Dan yang keempat, dinamika perilaku peserta didik. Perilaku yang tidak sesuai harapan bisa menghambat interaksi positif dan mengurangi semangat guru. Dan yang terakhir adalah pentingnya pengembangan sosial emosional guru. Guru perlu meningkatkan keterampilan sosial emosional agar dapat menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan harmonis. Adapun kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman saya mengamati proses belajar mengajar yang pernah saya ikuti, antara lain 1. Keberagaman karakteristik peserta didik. Perbedaan motivasi dan perilaku peserta didik sangat mempengaruhi suasana belajar mereka. Yang kedua, tantangan dalam mempertahankan energi positif. Motivasi rendah dan perilaku kurang mendukung membuat energi positif guru sulit untuk dipertahankan. Yang ketiga, dampak terhadap efektivitas pembelajaran. Ketertarikan peserta didik dapat menghambat interaksi dan keterlibatan dalam belajar. Dan yang terakhir, strategi mengelola emosi dan motivasi. Guru perlu menemukan pendekatan yang tepat agar tetap positif dan meningkatkan motivasi peserta didik. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Yang pertama, kolaborasi seluruh warga sekolah. Yang kedua, membangun budaya sekolah yang positif. Yang ketiga, meningkatkan kedekatan guru dan peserta didik. Dan yang keempat, melatih kesadaran sosial dan kepercayaan diri. Apakah karakter peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional dan bagaimana menghadapi kendala tersebut? Yang pertama, pengaruh karakter peserta didik. Emosi dan sikap peserta didik mempengaruhi suasana kelas, baik secara positif maupun negatif. Yang kedua, dampak emosi terhadap pembelajaran. Karakter positif dan karakter negatif dapat mempengaruhi pembelajaran. Yang ketiga, peran guru dalam membantu regulasi emosi. Guru berperan sebagai fasilitator dan membimbing untuk mengembangkan keterampilan sosial, emosional peserta didik. Dan yang terakhir, strategi mengatasi kendala. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, membimbing peserta didik dalam mengenali serta mengelola emosi, dan membangun kesadaran diri yang positif. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hal-hal tersebut antara lain, 1. Guru memiliki peran penting dalam menyalurkan energi positif, namun menghadapi tantangan dan konsistensi emosi dan interaksi dengan peserta didik. Yang kedua, keberagaman motivasi dan perilaku peserta didik mempengaruhi efektivitas pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, sekolah harus menciptakan lingkungan yang positif, melibatkan seluruh peserta didik, warga sekolah, serta membangun budaya sosial emosional yang kuat. Dan yang terakhir, karakter peserta didik berpengaruh besar terhadap suasana kelas. Guru harus mampu membimbing mereka dan dalam mengelola emosi dan membangun kesadaran sosial. Tugas berikutnya yaitu analisis film. Jadi kami di sini adalah menganalisis film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah film Indonesia yang dirilis pada tahun 2008 yang disutradarai oleh Riri Riza dan diadaptasi dari novel terkenal karya Andrea Hirata. Film ini mengisahkan perjuangan 10 anak dari Desa Gantong, Belitung dalam mendapatkan pendidikan di sekolah Muhammadiyah yang sederhana namun penuh dengan semangat. Poin-poin penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, semangat belajar dan pentingnya pendidikan. Film ini menunjukkan bahwa pendidikan bisa mengubah hidup seseorang. Anak-anak dalam cerita itu menghadapi banyak kesulitan.
tetapi mereka tetap bersemangat belajar. Film ini juga mengingatkan kepada kita bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang mereka, berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Yang kedua adalah perjuangan dan ketekunan. Anak-anak di desa gantung harus berjuang keras untuk bersekolah, meskipun banyak keterbatasan. Mereka tetap tekun belajar demi masa depan yang lebih baik. Sikap pantang menyerah ini mengajarkan kita bahwa dengan semangat dan usaha, impian bisa dicapai. Yang ketiga, yaitu adanya peran guru yang menginspirasi. Di sini adalah ada guru yang bernama Bungus. Guru dalam film ini bukan hanya mengajar, tetapi juga memotivasi murid-muridnya untuk terus berusaha. Film ini juga menunjukkan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan anak-anak dan menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Poin selanjutnya yaitu kekuatan harapan. Meskipun hidup ini penuh dengan tantangan, harapan membuat seseorang tetap berjuang. Film ini juga memberikan inspirasi bahwa dengan memiliki impian dan keyakinan, kita bisa menghadapi berbagai rintangan. Poin yang terakhir yaitu adanya semangat persahabatan dan juga kebersamaan. Tokoh-tokoh dalam film ini memiliki persahabatan yang erat. Mereka saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menghadapi kesulitan. Hal ini mengajarkan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam hidup. Setelah menonton film tersebut, saya belajar bahwa guru memiliki peran yang sangat penting sebagai agen perubahan dalam kehidupan peserta didik. Yang pertama, guru memiliki peran yang penting dalam membimbing peserta didik. Yang kedua, dalam film Laskar Pelangi, Bungus tidak hanya mengajar, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga, guru membantu peserta didik mengenali potensi, mengatasi rintangan, dan juga meraih impian. Dengan sabar, menjadi teladan dan ikhlas, guru juga dapat mengubah pandangan peserta didik tentang pendidikan. Sebagai agen perubahan, guru memberikan harapan dan semangat agar peserta didik tidak menyerah meskipun menghadapi kesulitan. Selain film dari Laskar Pelangi, ada alternatif lain film yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, yakni Negeri Ma Menara dan Sekolah Rimba. Pada film Negeri Lima Menara menceritakan seorang sosok Ali Fikri dari Sumatera Barat yang ingin menjadi seorang sosok seperti B.J. Habibie. Akan tetapi, orang tua Ali Fikri menginginkannya untuk mondok di salah satu pondok Madani di Jawa Timur. Nah, di pesantren inilah Alif bertemu dengan 5 orang sahabatnya yang sering berkumpul di bawah menara masjid dan bermimpi mengenai masa depan mereka. Mereka terinspirasi oleh satu kalimat moto hidup yakni manjada wajada, yakni siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Moto ini menjadi penyemangat bagi mereka untuk meraih impian-impiannya. Akhirnya mereka berhasil pergi ke tempat impian tersebut seperti 5 menara yang menjulang tinggi. Pembelajaran yang dari film Negeri Lima Menara dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, pada film ini mengajarkan mengenai pentingnya empati dan compassion atau welas asih dalam dunia pendidikan, terutama peran seorang guru. Yang pertama yakni empati. Guru dalam film ini memahami tentang tantangan yang dihadapi oleh santri-santrinya dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Kemudian yang kedua, mereka memberikan dukungan secara emosional dan menyertakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi santrinya. Kemudian yang ketiga, yakni membantu santri untuk tumbuh secara emosional dan secara intelektual. Kemudian, untuk welas asih, guru mendukung perkembangan santri meskipun ada hambatan sosial dan akademis. Kemudian, guru juga membimbing santri untuk tetap berusaha mengejar impiannya meskipun mengalami kesulitan. Dan yang ketiga yakni guru menunjukkan kepedulian tidak hanya terhadap prestasi akademik, tetapi juga tentang kesejahteraan para santri. Film selanjutnya yakni Sekolah Rimba. Nah, film ini mengisahkan seorang budak manurung, yakni aktivis pendidikan yang mengajar di salah satu suku, yakni orang Rimba di hutan Jambi. Nah, budak ini ingin membantu anak-anak dalam suku tersebut untuk belajar membaca dan menulis. Akan tetapi banyak sekali tantangan yang budak hadapi. Yang pertama mengenai hukum adat yang membatasi tentang akses pendidikan, sehingga anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian ancaman dari pihak luar yang menghambat perubahan. Kemudian yang ketiga yakni keterbatasan sumber daya untuk belajar. Nah, pada film ini Butet bertemu dengan seorang anak yang bernama Bungo yang ingin mengubah masa depan anak-anak rimba. Meski banyak mendapat penolakan, Butet tetap berjuang hingga beberapa siswa berhasil belajar membaca dan menulis. Pembelajaran yang
dari film Negeri Manara dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, pada film ini mengajarkan mengenai pentingnya empati dan compassion atau welas asih dalam dunia pendidikan, terutama peran seorang guru. Yang pertama yakni empati. Guru dalam film ini memahami tentang tantangan yang dihadapi oleh santri-santrinya dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Kemudian yang kedua, mereka memberikan dukungan secara emosional dan menyertakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi santrinya. Kemudian yang ketiga, yakni membantu santri untuk tumbuh secara emosional dan secara intelektual. Kemudian, untuk welas asih, guru mendukung perkembangan santri meskipun ada hambatan sosial dan akademis. Kemudian, guru juga membimbing santri untuk tetap berusaha mengejar impiannya meskipun mengalami kesulitan. Dan yang ketiga yakni guru menunjukkan kepedulian tidak hanya terhadap prestasi akademik, tetapi juga tentang kesejahteraan para santri. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.